Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sakila Mintawi. Saya dari kelas 12 MIPA B. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Dilan 1990. Pada di zaman itu, di tahun 1990, ada seorang wanita yang bernama Milea Hadnan Hussein dan mempunyai seorang ibu yang bernama Marisa. Sejak kecil, Milea tinggal di Jakarta. Ayahnya pindah tugas ke Bandung dan pada akhirnya mereka sekeluarga tinggal di Bandung pada tahun 1990 saat itu. Milea juga pindah sekolah ke SMA negeri yang ada di daerah Bandung. Pagi itu di Bandung pada bulan September tahun 1990, setelah turun dari angkot, Milea berjalan kaki menuju ke sekolah. Di saat Milea berjalan, ia terdengar suara motor yang datang dari arah belakang. Karena knalpotnya lumayan berisik, Milea melihat sebentar. Ternyata seorang lelaki yang berseragam SMA. Sepeda motor itu bersejajar dengan Milea. "Selamat pagi," katanya. Milea pun menjawab, "Pagi." Ia berkata, "Kamu Milea ya?" "Iya," jawab Milea. Kemudian laki-laki itu meramal Milea, katanya akan bertemu di kantin saat jam istirahat nanti. Dan dia juga menawarkan untuk berangkat bareng bersama Milea, tetapi Milea menolaknya. Saat di kelas, jam pelajaran dimulai. Milea cerita kepada Rani dan Nandan tentang perjalanan dia ke sekolah tadi, bertemu lelaki aneh yang meramalnya. Saat mereka bercerita, ada seorang lelaki kelas 2 Fisika 1 yang bernama Pian masuk ke kelasnya untuk memberi surat kepada Milea yang isinya, "Milea, ramalanku kita akan bertemu di kantin ternyata salah. Maaf, tapi aku akan meramal lagi. Kita akan bertemu besok." Di saat itu, Milea langsung tahu siapa yang mengirim surat itu. "Pasti sang peramal tadi yang kujumpai," kata Milea. "Bukankah besok hari Minggu ya?" kata Milea. Pasti gagal lagi ramalannya nih." Di hari Minggu, saat Milea sedang mencuci sepatu, bel rumahnya berbunyi dan kata bibi orangnya mau bertemu Milea. Milea pun langsung menghampirinya. Milea pun kaget, ternyata yang datang adalah sang peramal itu. "Hei," disapa Milea. "Ada undangan, bacalah nanti," kata sang peramal. "Oke, kok tahu rumahku?" kata Milea. "Aku juga tahu kapan ulang tahunmu," kata sang peramal. "Aku pergi dulu ya," kata sang peramal. "Iya," dijawab Milea. Milea pun masuk setelah dia pergi, lalu ke kamar untuk membaca undangan dari dia. Ternyata itu hanya undangan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Milea tersenyum-senyum saat membaca itu. Milea terdengar suara telepon rumahnya berbunyi. Dia senang karena telepon itu dari sang pacarnya, yaitu Benny, yang ada di Jakarta. Hampir setiap hari mereka menelpon untuk melepas rasa rindu dan hal lain sebagainya. Hari Senin, saat upacara, Milea tidak melihat ada sang peramal di barisan upacara, dan setelah selesai upacara, baru Milea melihat dia dibawa oleh guru BK dan teman-temannya. "Dia lagi," bisik teman Milea. "Siapa dia?" tanya Milea. "Dilan." "Oh," jawab Milea. Saat itu, Milea tahu nama sang peramal itu adalah Dilan. Kata Rani, Dilan anak kelas 2 Fisika 1. Dia terkenal dengan jabatan Panglima Tempur Geng Motor. Bubar dari sekolah, Milea hendak pulang menunggu angkot. Dilan datang membawa sepeda motornya dan Dilan menyapanya. "Kamu pulang naik angkot?" Milea hanya mengangguk judes saat itu. "Aku ikut," kata Dilan. "Kamu kan naik motor," kata Milea. Dilan menjawab, "Masalah motor gampang, bisa aku titipkan ke temanku." Dilan dan Milea pun naik angkot berdua. "Ini hari pertama aku duduk denganmu," bisik Dilan. Milea tidak merespon apapun. "Kamu cantik," bisik Dilan. "Makasih," jawab Milea. Setelah sampai di pertigaan Jalan Gajah, Milea turun dari angkot dan Dilan pun ikut turun. Milea panik karena dikiranya Dilan akan mengikut pulang ke rumahnya. Ternyata dia hanya mengganti angkot. Keesokan harinya, yaitu hari Selasa, Rani memberikan surat kepada Milea, yaitu dari Dilan. Isinya yaitu pemberitahuan, "Sejak sore kemarin, aku mulai mencintaimu," dari Dilan. Milea langsung cepat menutup surat itu dan malu. Dia berharap Rani belum membaca suratnya. Saat di kantin, Dilan datang bersama temannya. Milea menyapanya dengan grogi. Waktu bubar sekolah, Dilan menghampiri Milea lagi. "Aku harusnya ngajak kamu pulang naik motor," kata Dilan. "Gak usah," jawab Milea.
Sampai di rumah, Milea dilanda kebimbangan. Haruskah dia jujur bahwa dia sudah punya pacar, biar sang peramal itu berhenti mengejar Milea? Keesokan harinya, belajar di kelas ditiadakan karena ada acara seleksi pemilihan siswa terbaik yang akan mewakili sekolah menjadi peserta cerdas cermat di TVRI. Siswa yang terpilih akan berangkat ke Jakarta. Siswa lain boleh ikut ke Jakarta kalau mau. Milea senang bisa ikut, tetapi dia sedikit kecewa karena Dilan tidak ikut. Karena Dilan tidak ikut, Milea menelpon Benny, pacarnya yang di Jakarta, kalau Milea akan ke sana. Padahal Milea tidak ingin sama sekali memberitahu itu, tetapi takut Benny marah. Setelah Milea menghubungi Benny, Benny pun mau menghampiri Milea ke stasiun televisi tempat cerdas cermat tersebut. Tetapi Benny tak kunjung datang. Lalu Milea coba menelpon rumahnya. Kata ibunya Benny di rumah pamannya. Sebelum pulang ke Bandung, mereka ingin jalan-jalan dulu ke Monas, tetapi berhenti untuk mencari makan di sebuah warung di pinggir jalan. Teman-teman Milea pun pergi ke toilet, sehingga Nandan dan Milea di tempat makan itu berdua. Lalu Benny datang menghampiri Milea. Milea kaget, kenapa tiba-tiba ada Benny ya? Nah, Benny marah, cemburu melihat mereka berdua. Benny mencoba menampar Nandan, tetapi Nandan mengelak. Novi pun datang, tapi dia bingung ada apa yang terjadi karena situasinya Novi nggak ada di situ. Pergi lu, Benny membentak Nandan, dan Nandan pergi bersama Novi. Milea juga ikut pergi sambil bilang ke Benny, kita putus, dasar pelacur, kata Benny sambil memaki Milea. Milea duduk ditemani Sarah, entah apa yang harus dilakukannya. Milea hanya diam mandang kosong keluar kaca jendela bus yang dijadikan sandaran kepala. Wati menanya kepada Milea, kenapa? Dilan, itu, jawab Milea. Dilan, tanya Wati. Dilan kenapa gak ikut? Milea sambil menangis. Wati heran, apa hubungannya dengan Dilan? Keesokan harinya, Milea sakit karena kecapean. Di hari kedua, Milea sakit. Beberapa teman sekelas Milea datang untuk menjenguk. Telepon rumah pun berdering. Yang angkat si Bibi. Ternyata yang menelpon adalah Benny. Kata Milea, suruh bilang sudah tidur aja. Iya, jawab Bibi. Telepon berdering lagi. Yang angkat Bibi dan berbisik ke Milea. Yang nelpon adalah Dilan. Oh, bentar Bi, kata Milea. Halo, kusapa dia. Kamu sakit? Tanya Dilan tanpa basa-basi. Iya, tapi sudah mau pulih, kata Milea. Habis menerima telepon dari Dilan, Milea langsung ke kamar untuk ganti baju karena tahu Dilan akan datang setelah beres. Aku langsung menemui teman-temanku di ruang tamu. Tak lama kemudian ada ibu-ibu yang sudah agak tua masuk dan bilang, mau ketemu Milea, disuruh kesini, katanya ada yang mau dipijit. Dan mereka pun kaget. Hah, mijit? Milea langsung heran. Mijit siapa? Milea, tadi Dilan ngantar kesini. Milea mendengar itu langsung ketawa gara-gara Bi Asih kawan-kawan jadi ngobrol soal Dilan. Tuh, Dilan, kata Bi Asih. Buka sepatunya, kata Wati. Saat itu Dilan datang. Gak apa-apa, pakai aja, terima kasih. Sudah mengirim Bi Asih, kata Milea sambil senyum melihat Dilan. Gimana, udah mendingan? Tanya Dilan. Udah, jawab Milea. Kamu teh apa sih nyuruh-nyuruh Bi Asih? Nganter-nganter, datang-datang ke sini, tanya Wati. Kalau aku yang mijit, pasti gak boleh, bukan muhrim, jawab Dilan sambil senyum. Kami sudah pada mau pulang, Lan, kata Nandan yang mulai berdiri dari duduknya. Wati, Rani, dan Galih juga berdiri. Kenapa? Tanya Dilan. Kok tiba-tiba pada mau pulang nih? Pasti Dilan bingung dong. Nah, udah dari tadi, jawab Tatang yang sudah berdiri. Tatang ini adalah temannya Milea juga.
Ya udah kalau gitu aku mau nemenin Lia dulu ya, kata Dilan. Kami pulang dulu ya, kata Rani sambil berdiri. Lan pulang dulu ya, iya Ran, jawab Dilan. Nah, makasih semuanya sudah pada nengok, kata Milea sambil mulai berdiri. Milea bermaksud ingin ngantar mereka, tapi tangan Dilan bergerak menghalangi Milea. Gak usah, katanya gerimis. Gak apa-apa, jawab Milea. Mau bikin aku senang, kata Dilan sambil senyum. Terus Milea nanya lagi nih, apa? Tanya Milea dengan suara yang pelan. Udah duduk aja, kata Dilan. Iya, kata Milea sambil bergerak mundur untuk duduk di sofanya lagi. Saat gerimis sudah reda, Dilan pamit pergi bersama Bi Asih. Milea salaman dengan mencium tangan Bi Asih dan juga mencium tangan Dilan. Bi, lihat, Lia nyium tangan, kata Dilan. Milea tersenyum. Kayak suami aja, jawab Bi Asih. Hehehe, Milea ketawa. Tak lama dari itu, mereka pergi meninggalkan Milea. Hati-hati Dilan, Bi Asih. Terima kasih, kata Milea. Dan Dilan bersama Bi Asih pergi meninggalkan Milea pada saat itu. Hari itu Milea masih tidak sekolah karena surat izinnya berlaku sampai 3 hari kan. Nah, sedangkan Milea baru izin 2 hari. Milea mendapat telepon dari Dilan saat di sekolah karena Dilan bisa menelpon itu karena sekolahnya sudah jam waktunya istirahat. Hei, sapa Milea. Aku lagi istirahat nih, jawab Dilan. Habis ngapain? Kata Milea. Belajar, jawab Dilan. Kamu sudah makan? Tanya Milea. Aku tadi sudah makan belum ya? Dilan kayak menanyakan itu sama seseorang. Nah, terus Milea bingung dong, nanya siapa? Kata Milea. Ini ibu-ibu yang antri nunggu telepon. Hah, ngapain? Tanya Milea. Nah, ternyata Dilan ini menelpon menggunakan telepon umum. Nah, setelah Dilan menelpon Milea pun ketiduran di kursi. Dan keesokan hari, saat Milea masuk sekolah, itulah hari pertama Milea jalan kaki dengan Dilan. Milea jadi tahu nama jalan itu. Nah, jalan itu diganti nama oleh Dilan menjadi Jalan Milea. Dan Milea senang hari itu. Kayak Dilan konyol banget gitu loh. Tapi ada kabar dari Rani, katanya 2 hari lalu dia melihat Susi naik motor dengan Dilan pada saat pulang sekolah. Rani bilang soal itu waktu kelas sedang bebas karena gurunya sakit dan tidak bisa mengajar. Namanya Susiana, biasa dipanggil Susi, dia anak kelas 2, sosial 2, kata Rani. Susi memang pengen ke Dilan. Milea gak tahu sejauh mana hubungan Dilan dengan Susi. Milea berpikir itu hanya hubungan biasa saja. Dilan bukan pacarku, ucap Milea. Di situ Milea merasa sadar diri karena posisinya Milea bukan siapa-siapanya Dilan dan itu juga hak Dilan mau dekat sama siapapun. Tapi dengar cerita Susi naik motor dengan Dilan, terus terang membuat Milea sangat cemburu. Jadi begitu ya, selama aku tidak sekolah, ternyata dia berasik-asikan dengan Susi. Milea merasa langsung tidak suka ke Dilan dari semenjak saat itu. Jam istirahat sudah tiba. Dilan datang ke kelas Milea untuk ngajak ke warung BEM. Milea bilang gak bisa, tetap Milea bohong karena dia gak suka saat itu. Oh iya, gak apa-apa, katanya dengan suara kecewa. Dilan bilang dia akan berdoa sama teman-temannya di warung mendoakan Milea agar cepat pulih. Makasih, kata Milea. Dan lalu Dilan pergi, meninggalkan Milea di kelas. Milea yakin Dilan pasti kecewa. Milea merasa tidak enak dan merasa bersalah. Dia lekas-lekas memasukkan buku novel yang sedang dibaca dan langsung pergi menuju warung BEM. Nah, warung BEM itu tidak jauh dari lokasi kelasnya Milea, tetapi tidak di lingkungan sekolah lagi, di belakang sekolah. Itu tepatnya warung BEM.
Di warung BEM ada Anhar yang sedang ngobrol serius dengan Pian. Pian adalah temannya Dilan. Milea bertanya kepada Pian, "Ada Dilan, Yan?" "Dilan belum kesini," jawab Pian. "Loh, tadi kukira di sini." "Belum, biasanya dia kesini," jawab Pian. "Ada apa, Milea?" kata Pian. Enggak ada apa-apa. "Tunggu aja," kata Anhar sambil menghembuskan asap rokoknya. Di situ Anhar merokok. Dia termasuk anak yang nakal. Karena di warung BEM ini tempat tongkrongan anak-anak atau cowok-cowok nakal. Ada sih cewek beberapa kayak Susi. Susi kan terkenal nakal juga. Terus Milea menjawab, "Aku mau ke kelas lagi aja." "Oh iya," kata Pian. "Bilang ke Dilan ya," kata Milea. "Bilangin aku kesini tadi." Terus kata Pian, "Oke ya, makasih ya Pian," kata Milea. Lalu Milea pergi. Keesokan hari, yaitu hari Senin, pada saat upacara bendera, Dilan ikut upacara bendera, tapi dia masuk ke barisan Milea. Tentu saja itu dianggap melanggar peraturan. Milea tidak masalah kalau Dilan di dekatnya, tetapi Milea khawatir Dilan kena marah dengan guru yang bernama Suripto. Pak Suripto itu terkenal guru galak banget di sekolahnya Milea, atau di SMA Negeri Bandung. Benar saja, saat kepala sekolah berpidato, Suripto datang menegurnya tanpa berkata-kata. Pak Suripto langsung menarik kerah baju Dilan. "Heh, apa ini?" kata Dilan. Dilan kaget dong, kenapa tiba-tiba Pak Suripto menarik kerah bajunya Dilan. "Apa, melawan?" tanya Pak Suripto. "Ya, aku melawan," jawab Dilan. Dengan keras semua orang menengok ke arah Dilan. Pak Suripto menampar Dilan dan Dilan balas menampar Pak Suripto. Suasana jadi ribut, barisan menjadi berantakan. Kepala sekolah teriak melalui pidato pengeras suara. "Hei, apa ini?" Upacara betul-betul menjadi sangat kacau. Itu kata Pak Kepala Sekolah. Milea mendengar Dilan teriak kepada Suripto. "Suripto, pengecut kau!" Itu kata Dilan. Milea, Pian, Akeu, dan beberapa guru membawa Dilan ke ruang guru. Nah, Pian Akeu ini itu kawan dekatnya Dilan. "Aku bukan melawan guru, Bu," kata Dilan. "Aku melawan Suripto." Terus, "Iya, Ibu ngerti," kata Bu Rini. Bu Rini ini adalah guru paling baik di sekolah SMA Negeri Bandung. "Jangan karena guru jadi berbuat seenaknya," kata Dilan. Dilan diam. Bersamaan dengan kepala sekolah datang, Milea berdiri untuk memberinya tempat duduk. "Yang tidak berkepentingan keluar," kata kepala sekolah kepada Milea, Pian, dan Akeu. "Kamu di sini aja," kata Dilan sambil meraih tangan Milea untuk menahan supaya jangan pergi, sementara Pian dan Akeu keluar ruangan tersebut. Milea tetap kekeh pamit ke Dilan mau keluar, tetapi Dilan berkata, "Kalau kamu keluar, aku juga keluar," ucap Dilan. "Ya sudah, kamu di sini aja," kata kepala sekolah dengan nada suara kesal. Dan pada akhirnya Dilan mendapat hukuman skorsing, dia tidak boleh sekolah selama seminggu. Hari Rabunya, Ibu Dilan datang ke sekolah. Wati memberitahu Milea dia adalah Ibu Dilan. Ibu Dilan dipanggil untuk menuntaskan masalah yang dilakukan olehnya. Saat Ibu Dilan keluar dari ruangan, Wati menyambutnya dengan mencium tangannya. Milea juga melakukan hal yang sama. "Siapa ini?" Ibu Dilan bertanya kepada Milea. "Milea, Bu," jawab Milea. "Oh, ini rupanya." "Kenapa gitu?" tanya Milea. "Ah, kau tahu Dilan sering cerita soal kamu." "Oh, hehe," kata Milea. "Wah, cantiknya. Pulangnya kemana, Nak?" kata Ibu Dilan. "Ke Jalan Banteng," jawab Milea. "Oh, iya, naik apa?" kata Ibu Dilan. "Naik angkot," jawab Milea. "Hari ini ikut Ibu aja, oke? Wati juga ikut ya." Ibunya Dilan dengan tersenyum. "Wati ada janji," jawab Wati. "Ah, sudahlah, ikut makan saja," kata Ibu Dilan. "Hayolah, tapi jangan lama ya," kata Wati akhirnya. Setelah semua itu, mereka pergi bersama Ibu Dilan. "Dilan sekarang di rumah, Bu?" tanya Milea. "Di rumah dia," kata Ibu Dilan. Sehabis makan, Wati izin pergi karena sudah janjian sama Pian.
Setelah Wati pergi meninggalkan mereka berdua, Milea pun bertanya kepada ibu Dylan. Dylan manggil apa ke ibu? Dia manggilnya Bunda. Oh, kata Milea. Kamu manggil apa ke ibumu? Kata ibunya Dylan. Terus Milea jawab, saya manggil ibu. Oh iya, itu juga bagus, kata ibunya Dylan. Kalau Lia juga mau manggil Bunda boleh? Tanya Milea sambil tersenyum malu. Ya boleh, jawab Bunda. Setelah sampai rumah Milea, Milea sangat senang bisa bertemu dengan ibunya Dylan. Nah, setelah sholat Isya, Milea mencoba nelpon Dylan, tapi yang angkat adalah ibundanya Dylan. Kata Bunda, Dylan sedang keluar. Milea jadi mengobrol sebentar bersama Bunda di telepon karena mereka selama nelpon membahas tentang Dylan. Setelah selesai menelpon, Milea merasa mendapat informasi tambahan tentang Dylan. Nah, besoknya di hari Kamis saat pulang sekolah, Milea sudah ada di dalam angkot untuk pulang. Di angkot, Milea duduk paling belakang. Sehingga Milea melihat motor yang melaju di belakang mobil angkot. Pengendara motor itu adalah Dylan. Milea kaget karena gak nyangka ketemu Dylan, sedangkan Dylan diskorsing kan 1 minggu. Nah, saat itu Dylan berpakaian bebas, dia masih duduk di atas motornya. Ketika Milea menyapanya, di situ Dylan meminta Milea ikut dengannya, dan Milea pun turun dari angkot. Itu adalah hari pertama kalinya Milea naik motor dengan Dylan, dan juga memeluknya. Motor melaju dengan pelan di jalan Umang. Itu adalah saat Dylan akan mengantar Milea untuk pulang. Keesokan harinya, di saat hari Sabtu di sekolah, ada kabar yang sampai kepadaku bahwa Dylan bersama kelompoknya mau menyerang salah satu SMA yang ada di daerah Dago. Nah, waktu jam istirahat dengan diantar oleh Wati, aku pergi ke warung BEM. Milea bertemu Dylan di warung BEM. Milea mengajak Dylan untuk pergi jalan-jalan agar rencana penyerangan Dylan gagal. Di saat tengah perjalanan, Milea minta untuk main ke rumah Dylan. Milea ingin bertemu Bunda. Setelah sampai ke rumah, Dylan izin ke Bunda untuk pergi. Milea sudah feeling bahwasanya Dylan akan pergi untuk penyerangan, tapi Milea tetap kekeh untuk menggagalkan rencana dengan alasan Milea mau ikut Dylan. Kan Dylan ini mau pergi penyerangan. Dylan menolaknya. Dylan menyuruh Milea untuk diam di rumah bersama Bunda, tetapi Milea tetap pengen ikut, dan pada akhirnya Dylan gak jadi pergi, dan Dylan tetap di rumah bersama Milea dan Bunda. Dan mereka duduk di sofa di ruang tamu, dan Bunda dari dapur memanggil mereka untuk segera makan. Setelah makan, mereka lanjut mengobrol sampai jam 7 malam. Milea pulang diantarkan oleh Dylan, dan sampai ke rumah Milea pada pukul 7:30 malam. Tak lama dari itu, Dylan pamit untuk pulang. Milea mengantarnya sampai Dylan naik motornya. Nah, hati-hati, kata Milea. Iya, jawab Dylan. Dylan pulang, Milea kembali masuk ke rumah. Di hari Minggu pukul 7, Kang Adi datang ke rumah Milea untuk mengajak Milea jalan-jalan ke kampus ITB. Nah, Kang Adi ini adalah guru les Milea. Dia suka kepada Milea, dan Dylan tahu itu karena Milea pernah menceritakannya kepada Dylan. Masalah tentang Kang Adi ini siapa, dia pernah menceritakan itu kepada Dylan. Nah, tak lama kemudian mereka sampai ke rumah. Kang Adi langsung permisi pamit pulang. Si Bibi bilang, tadi ada telepon dari Dylan. Oh, jawab Milea. Terus apa katanya Bi? Milea sangat excited mendengar itu. Terus kata Milea dengan penuh penasaran menanyakan itu kepada bibinya. Nanyain Lia, jawab si Bibi. Bibi bilang pergi sama Kang Adi. Ah Tuhan. Nah, mendengar apa yang dikatakan Bibi ke Dylan di telepon serta-merta membuat seluruh tubuh Milea jatuh lemas. Milea langsung menelepon Dylan, tetapi yang mengangkat teleponnya itu Bunda.
Bunda bilang Dilan pergi dan gak bilang perginya kemana. Nah, selesai menelpon Milea pergi ke kamar dengan perasaan gak karuan. Milea khawatir kepada Dilan, takut cemburu, takut Dilan memikir hal-hal yang aneh, dan takut Dilan memikir bahwasanya Milea ini berbohong kepadanya. Di sekolah hari itu, Milea terlihat murung dan lesu karena masalah yang dihadapinya itu. Diam-diam Milea mencari Dilan, tapi tak kunjung ketemu. Akhirnya Milea pergi ke warung BEM untuk mencari Dilan. Di sana cuma ada Pian dan 2 temannya yang gak Milea kenal. Dan di warung BEM itu juga ada Susi. Nah, tumben ada apa? Tanya Pian sambil bergeser tempat duduknya untuk memberi Milea tempat duduk. Pengen mampir aja, jawab Milea. Nyari Dilan, kata Anhar yang duduk dekat dengan Susi. Nah, sedangkan Susi ini kan suka kepada Dilan. Nada suara Anhar tidak enak untuk didengar, seperti mengejek gitu. Makanya membuat Milea jadi sedikit emosi dan menjengkelkan. Sampai dicari-cari gitu, kata si Susi. Susi tiba-tiba aja nih nimbrung. Kalau aku cari Dilan, emang kenapa? Milea bertanya kepada Anhar. Jangan terlalu dikekang lah, kata Anhar sambil mengisap rokoknya. Apa maksudmu? Kata Milea dengan nada menantang. Gak ada maksud apa-apa, kata Anhar sambil berdiri dengan sikap yang menyebalkan. Udah, kata Pian, makan dulu Lia. Nah, Pian berusaha untuk mendinginkan suasana yang ada di warung BEM itu. Gak sama Wati? Tanya Pian. Enggak, nanti aku mau pulang bareng sama Dilan, jawab Milea. Bareng terus lah sampai memble. Haha, maumu apa sih? Kata Milea. Apa? Kata Anhar, seolah tidak mengerti apa-apa. Udah, kata Pian. Pian menyuruh Milea duduk, tetapi Milea tetap berdiri. Sesaat setelah itu, Milea maju dan langsung merenggut kerah baju Anhar. Anhar berdiri. Sekarang kau mau apa? Kata Milea dengan mata yang melotot. Pian bergerak untuk melerai mereka. Neng udah, jangan berantem, kata BEM. BEM mengatakan itu sambil memasak. Nah, sesaat kemudian, tiba-tiba Anhar menampar pipi Milea sangat keras. Milea coba membalas tetapi mengenai baju Pian. Nah, di saat itu, Milea langsung pergi keluar, disusul oleh Pian. Setelah masuk ke kelas, Milea bertemu dengan Wati yang menanya kenapa Milea menangis. Milea masuk ke kelas saat itu dan teman-temannya pada ngeliatin gitu karena Milea nangis dan megang pipinya. Gak apa-apa Wati, jawab Milea. Nah, sekelas bingung melihat Milea. Anhar ternyata mengejar Milea juga saat masuk ke kelas. Ya maaf, kata Anhar, tapi tidak, Milea jawab. Tadi gak sengaja, gak ada maksud menampar Mulia, kata Anhar. Hah? Kamu tampar? Tanya Wati ke Anhar. Gak sengaja Wat, kata Anhar. Bilangin ke si Dilan, kata Wati. Gak sengaja beneran, kata Anhar dengan suara yang panik. Udah sana, bentak Wati. Akhirnya Anhar pergi dan bel bubar sekolah sudah bunyi. Itu tandanya sudah pulang. Milea mendengar ada suara ribut di luar. Ada apa? Tanya Milea. Gak tahu, jawab Rani. Milea dan Rani segera pergi keluar. Ada apa? Kata Milea bertanya kepada teman-teman yang ada di luar sekolah atau di luar kelas. Dilan berantem di situ. Hah, Dilan? Jawab Milea. Kok ada Dilan? Berantem sama siapa? Tanya Milea. Milea bergegas menerobos kerumunan dan melihat Dilan sedang berantem dengan Anhar. Dilan! Milea teriak ke Dilan. Bersamaan dengan itu datang beberapa guru untuk menghentikan perkelahian. Dilan dibawa ke ruangan guru. Tidak ada yang diperbolehkan masuk ke sana. Di sana cuma ada Anhar dan kepala sekolah dan Dilan. Dan ada Pak Suripto juga. Mereka berempat di situ, di dalam ruangan tersebut. Tidak diperbolehkan siapapun masuk kecuali mereka berempat. Di saat Pak Aslan membuka pintu, Pak Aslan salah satu guru olahraga yang ada di sekolah itu. Pak Aslan membuka pintu ruangan Milea. Dan Milea pun Pak Aslan membuka pintu ruangan dan Milea pun menerobos. Orang-orang yang ada di dalam itu memandang semuanya kepada Milea termasuk Dilan.
Milea mendekati Dylan lalu berdiri di samping Dylan. "Kamu kenapa?" tanya Milea kepada Dylan. Dylan memandang Anhar tetapi tangannya menunjuk kepada Milea. "Kepala sekolah nampar dia, aku bakar sekolah ini." "Apalagi cuma Anhar," kata Dylan sambil emosi. Tak ada satupun guru mengomentari apa yang sudah dikatakan Dylan. "Aku mau pulang," kata Dylan sambil berdiri. Ketika Dylan pergi, tak ada satupun yang berusaha mencegahnya. Dylan pergi bersama Milea keluar dan menuju ke warung BEM. BEM langsung masuk mengambil obat merah karena melihat kondisi Dylan yang seperti itu. Saat itu Milea ingin menjelaskan ke Dylan tentang kenapa kemarin pergi bersama Kang Adi, tapi Milea nggak tahu gimana memulainya. BEM datang menyerahkan obat merah dan kapas ke Milea. "Kasih obat dulu ya," kata Milea. "Iya," jawab Dylan. BEM masuk ke rumah. "Nggak akan sembuh kalau cuma pakai obat merah," kata Dylan. "Lumayan daripada enggak," jawab Milea. "Kecuali kalau kamu cium." "Heh," jawab Milea. "Masih harus kunyatain kalau kita pacaran?" tanya Dylan. Di situ hanya mereka berdua dan BEM telah masuk ke dalam rumah. Milea nggak tahu harus ngomong apa, langsung dijawab iya, tapi Milea menjawabnya dengan penuh rasa malu. Dylan meminta kertas dan pulpen kepada Milea. Setelah itu, Dylan menulis di halaman belakangnya dengan tulisan yang berisi yaitu adalah proklamasi hari ini di Bandung tanggal 22 Desember 1990. Dylan dan Milea dengan penuh perasaan telah resmi berpacaran. Hal-hal mengenai penyempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dalam tempo yang selama-lamanya. Milea ketawa setelah membacanya. "Dylan, kayak ada-ada aja kamu, Dylan," itu kata Milea. Terus Dylan berdiri, Milea juga berdiri memasukkan buku tulis dan pulpen ke dalam tas. Setelah bayar, mereka permisi ke BEM untuk pergi. Sore itu, Milea merasa seperti berada di puncak dunia bersamanya, bersama Dylan yang memberi Milea pelajaran bahwa cinta sejati memberi kenyamanan, kepercayaan, dan juga dukungan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan mengenai novel yang berjudul Dylan 1990. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.